Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada ISAT, yang kedua ada WG, yang ketiga ada PSHB, dan yang keempat ada BRPT. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah Indosat. Di sini Indosat dia terlihat sudah berhasil rebound setelah menyentuh area supportnya di kisaran harga 4.760 sampai 4.770 dengan target resistennya itu di 6.480 sampai 6.490. Saya lihat untuk Indosat ini berpeluang besar menguji resistennya karena melihat dari stok RSI-nya di sini mengarah ke atas dan sudah mulai mendekati area jenuh belinya. Dan untuk MACD sendiri sini sudah mulai ada tanda-tanda persilangan yang mengindikasikan akan adanya perubahan arah, yang dimana di sini ISAT kemungkinan jika berhasil menyilang ini mengkonfirmasi akan mengalami penguatan. Untuk asing, untuk pada hari Kamis kemarin asing keluar dari saham ISAT tapi jumlah tidak begitu besar. Untuk Bandar sendiri dalam 4 hari terakhir ini di tanggal 8 sampai 11 terlihat Bandar masih netral secara rata-rata. Jadi untuk teman-teman yang sudah beli Indosat di harga bawah di supportnya 4.760 sampai 4.770, di sini masih bisa hold saham Indosat dengan target terdekat lah di 6480 sampai 6490. Apabila dia berhasil breakout, maka next target di Indosat itu bisa ke level 7000-an. Dan bagi teman-teman yang ingin masuk di Indosat, sebaiknya tunggu koreksi dulu dari saham Indosat. Melihat dari stok RSI ini sudah memasuki area jenuh belinya. Harusnya ini akan ada koreksi setelah dia menguji resistennya di 6.480 sampai dengan 90. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya, masih bisa hold untuk Indosat dengan target di resistennya. Apabila dia berhasil breakout, hold dengan target selanjutnya di 7000. Bagi yang ingin masuk, tunggu koreksi dulu, karena melihat dari stok RSI di sini sudah sangat rawan atau rentan terhadap koreksi. Seperti itu. Dan untuk volumenya sendiri, volumenya tidak begitu besar. Volume pada hari Kamis kemarin. Untuk yang kedua adalah saham WG. Oke, untuk WG dia sudah sempat menguji supportnya di harga 200 di area MA 100, dan sekarang dia sedang menguji resistennya di kisaran harga 250. Di sini untuk WG jika mampu tetap bertahan di atas level 250, berpeluang besar dia ke harga 330. Untuk target saya di WG itu di 330 jika dia terus berhasil bertahan di atas 250. Jika Senin esok nih berhasil bertahan, kemungkinan next targetnya adalah di 330. Jadi buat teman-teman yang sudah buy WG di harga di area MA di area MA 100 di kisaran harga 200, ini masih layak untuk WG. Pertimbangkan itu adalah MA 20 di harga 230. Jika dia tutup di bawah 230, bisa taking profit dahulu. Tapi selama masih bertahan di atas MA 20 di harga 230, masih bisa hold untuk WG. Apabila dia besok Senin lanjut menguat, hold terus WG karena untuk target itu masih sangat jauh di 330. Melihat dari MACD juga di sini sudah terjadi persilangan, ini mengindikasikan penguatan. Cuma dari stok RSI ini sudah mulai adanya koreksi karena dia sudah masuk area jenuh beli atau overbought-nya. Harusnya ada koreksi, tapi saya lihat koreksinya tidak akan sampai menembus MA20. Jika sampai menembus itu bisa jadi tanda bahaya bahwa ini kemungkinan WG ini bisa break lagi ke harga 200 jika MA20 ini tembus. Tapi selama masih di atas MA20 di harga 230 masih bisa hold untuk teman-teman yang sudah beli di harga 200. Dan untuk teman-teman yang ingin masuk di saham WG, teman-teman bisa mulai masuk, mulai cicil dari sekarang.
di perdagangan Senin, karena saya lihat di sini memang akan terjadi koreksi, cuma koreksinya tidak akan begitu besar karena melihat dari momentumnya sendiri, dari bandar detektor sendiri dalam 4 hari ini bandar akumulasi besar asing juga cenderung masuk dari saham WG. Jadi harusnya WG ini bisa berhasil bertahan di atas 250 dalam seminggu ke depan ini, dan bahkan untuk jangka sebulanan ini paling nggak dia bisa ke harga 280-an. Sekitar harga 20-an ini harusnya di bulan Februari ini bisa dicapai oleh WG. Setelah itu baru ke level 330. Itu untuk WG, teman-teman bisa mulai masuk Senin dengan target terdekat itu di 280 ini. Februari saya yakin pasti akan dicapai, dan untuk menengah panjangnya itu di 330. Nah, untuk stop loss itu teman-teman bisa perhatikan stop loss itu adalah di MA 200. Maaf, di harga 200 di area MA 100. Jadi jika nanti WG ditutup terus turun dan dia menembus MA 100 di harga 200, sebaiknya angkat loss dulu. Tapi selama masih bertahan di atas MA 200, bagi yang beli Senin depan ini, yang cicil beli bertahap, itu masih bisa hold untuk WG. Seperti itu. Karena dari tren sendiri di sini masih cenderung bergerak uptrend selama dia tidak menembus low-nya di 200. Dia sudah buat high baru dan low baru. Harusnya high-nya ini jika berhasil ditembus, dia akan ke 330. Untuk volume juga, volume kemarin saat terjadi koreksi tidak begitu besar. Bandar secara rata akumulasi besar. Untuk WG, teman-teman bisa mulai masuk Senin depan dengan target di 280, dan jika berhasil breakout adalah di 330. Stop loss di harga 200. Yang sudah pegang WG, yang sudah beli di 200, perhatikan area 230. Jika ditembus, sebaiknya taking profit dulu, karena supaya dapat menikmati keuntungan dulu. Karena ada kemungkinan dia bisa balik lagi ke sekitaran 200 sampai 220. Seperti itu. Oke, untuk yang ketiga adalah saham PSAB. Oke, untuk PSAB ini terlihat dia sudah mantul dari supportnya di 190. Dia coba menguji area 230, area sini. Ini terlihat polanya ini mulai membuat double bottom, teman-teman. Jika dia berhasil breakout di area 230, ini saya yakin PSAB ini bisa kembali lagi menguji resistennya di 290. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk di PSAB, tunggu dia berhasil breakout dulu dari area 230. Itu untuk save-nya, untuk mengkonfirmasinya. Dan untuk yang sudah beli di bawah di 190, ini bisa pertimbangkan taking profit jika nanti dia ditutup di kisaran di bawah, di kisaran harga, jika harga ini. Kita pakai stop loss bagi yang sudah beli di 190 di sini. Kisaran 205. Itu teman-teman bisa pertimbangkan taking profit dulu jika 205 itu ditembus. Tapi selama masih di atas 205, bagi yang beli di support di 190 bisa hold PSAB. Kenapa? Karena di sini terlihat dia mulai membentuk double bottom. Jika dia berhasil breakout dari 230 ini confirm. Dan itu biasanya double bottom itu mengindikasikan adanya perubahan, yang dimana dia bergerak melemah, dan jika ada double bottom biasanya jika dia confirm itu mengindikasikan penguatan, seperti itu. Itu bagi teman-teman yang sudah buy di 190 di support, pertimbangkan taking profit jika harga 205 ditembus. Dan untuk yang ingin masuk di PSAB, tunggu dia berhasil breakout dari harga 230 untuk mengkonfirmasi double bottomnya. Dan untuk MACD-nya sendiri di sini masih baru terlihat sinyal buy, cuma masih tunggu harus konfirmasi breakout dulu dari 230 untuk lebih memastikan lagi. Untuk stok RSI di sini yang di matahari turun sekarang sudah mulai menyilang ke atas lagi. Untuk asing
Emiten asing keluar banyak. Untuk bandar sendiri, bandar secara rata-rata akumulasi dengan jumlah sedikit. Jadi PSAB tunggu breakout dulu baru teman-teman bisa masuk di saham ini. Tunggu konfirmasi breakout dari 230 karena jika breakout itu patternnya itu double bottom. Biasanya dia mengindikasikan penguatan. Seperti itu. Untuk PSAB wait and see dulu, tunggu breakout. Yang sudah beli, perhatikan harga 205 yang sudah beli di support. Untuk yang terakhir ada BRPT. Oke, untuk BRPT dia juga sudah berhasil rebound dari supportnya di kisaran 930 sampai 940 dan sekarang coba akan menguji area resisten di 1280 sampai 1290. Untuk BRPT dari MACD-nya sendiri di sini sudah mengarah ke atas, ini mengindikasikan penguatan, cuma dia masih membuat base-nya di sini dulu. Untuk stok RSI di sini sudah overbought tujuan beli, ini mengindikasikan akan adanya koreksi dulu untuk saham BRPT yang dimana sebelumnya sudah naik cukup signifikan. Dan untuk pergerakan asing Jumat masuk tapi jumlah tidak begitu besar, volumenya juga tidak begitu besar. Untuk bandar secara rata-rata netral. Jadi untuk BRPT ini yang sudah beli di support 930 sampai 940 masih bisa hold. Karena dilihat dari BRPT ini kecenderungannya masih menguat karena dia sudah berada di atas dari 4 moving average kita, yaitu maksud saya 5 moving average kita di 10, 20, 100, 50 dan 200 itu, dan sekarang dia sudah bertahan di atas MA50. Memang mungkin akan terjadi koreksi, tapi kita lihat koreksinya tidak akan begitu besar, tidak akan melebihi dari area ini, candle yang bullish ini. Sebentar kita ulang buat mana. Ini tidak akan lebih besar dari candle bullish ini. Oke, ini candle ini. Jikalau dia koreksi sampai melebihi candle yang terbentuk di tanggal 2 ini bisa mengindikasikan pembalikan arah. Jadi kemungkinan dia akan kembali menguji supportnya di 930. Tapi selama masih dia mampu bertahan tidak ditutup di bawah candle hijau ini, kemungkinan dia akan coba menguji dulu resisten di 1280 sampai 1290. Dan buat teman-teman yang ingin masuk di BRPT itu, teman-teman bisa mulai masuk di saham BRPT Senin ini karena dia sedang mengalami konsolidasi atau sedang dia bergerak membuat base-nya sebelum dia akan coba meretest resistennya. Karena dari MACD-nya sendiri di sini sudah mengindikasikan penguatan, cuma stok RSI mungkin akan terjadi koreksi sedikit. Jadi teman-teman bisa mulai cicil beli. Untuk level stop loss itu adalah di area sini. Oke. Untuk level stop loss itu di sekitar harga 1000-an untuk BRPT. Jadi teman-teman bisa, sekarang harganya kan di 1170. Jadi teman-teman bisa mulai masuk bertahap untuk BRPT. Jika dia koreksi, teman-teman dia masuk. Syarat koreksinya ini paling tidak kemungkinan bisa sampai ke harga 1100. Setelah itu dia akan naik lagi. Teman-teman bisa mulai akumulasi dengan stop loss itu adalah di harga 1000. Next, jika dia nanti berhasil menguji resisten di 1280 sampai 90 dan breakout, itu targetnya di 1460. Seperti itu. Jadi BRPT bisa teman-teman koleksi secara bertahap. Baik, sekian analisa saham saya.
Jika ada teman-teman ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.